Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu ya agung ya Bapa. Begitu berkuasanya Engkau yang mempunyai hak atas hidup kami. Dan dengan kasih-Mu Engkau memberikan kami kesempatan untuk tetap hadir di dunia ini, untuk menikmati berkat yang telah Kau sediakan bagi kami. Biarlah kami dapat terus berbakti hanya kepada-Mu. Engkaulah saja yang mengatur kami seturut firman-Mu, firman yang menjadi pedoman hidup kami, yang sebentar lagi akan kami baca. Kiranya Roh Kudus menuntun kami memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa, syukur, dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 49 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk kita. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Tanggalkan Jubah Kesia-siaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, flexing adalah sebuah kata yang saat ini marak diperbincangkan. Istilah flexing merujuk kepada seseorang yang senang memperlihatkan kekayaan, kemewahan, kesenangan yang mereka miliki kepada orang banyak, seperti rumah, kendaraan, pakaian branded, dan barang-barang mewah lainnya, serta gaya hidup yang glamor. Dan mereka juga senang mempertontonkan aksi bagi-bagi uang kepada orang lain. Dan bahkan ada juga yang memberi kesan membuang-buang uang, membeli sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkannya. Kerja keras atau ketekunan mereka dalam melakukan sesuatu yang mereka usahakan telah berhasil membuat mereka sukses dan kaya. Flexing ini mempunyai bermacam-macam tujuan. Bisa untuk memberi motivasi bagi orang lain untuk terus bekerja dan pantang putus asa untuk mencapai suatu impian, dan bahwa kesuksesan tidak mempunyai batas. Bisa juga untuk kepuasan hati pribadinya, atau bahkan bisa mempunyai tujuan membujuk orang lain untuk ikut di dalam kelompoknya. Flexing juga dilakukan untuk membangun citra atau branding bagi orang yang melakukannya. Dan saat ini flexing bisa dilakukan semua orang dengan mudah, walaupun seseorang itu sebenarnya tidak memiliki harta atau kekayaan melimpah, tetapi mereka bisa bergaya hidup mewah. Dari beberapa tulisan atau berita diketahui, ternyata ada agen yang menyediakan fasilitas membuat seseorang bisa tampak hidup berkelas, cukup dengan membayar jasa saja. Dan ada juga orang yang melakukan flexing benar-benar kaya, namun mendapatkan kekayaan dengan cara merugikan orang lain atau melakukan penipuan. Seperti kita ketahui, saat ini sedang heboh. Beberapa anak muda Indonesia kaya raya sedang diproses hukum karena diduga melakukan penipuan untuk memperoleh kekayaannya. Artinya, ada hal positif dan negatif yang dapat timbul dari flexing atau pamer kekayaan yang dilakukan seseorang yang dulu dianggap tabu, namun sekarang dianggap menjadi hal yang biasa, bahkan dianggap sudah umum. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita dikelilingi berbagai macam kebutuhan demi kelangsungan hidup kita. Oleh karena itu, kita dituntut untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang lebih senang bekerja sebagai karyawan yang memiliki gaji tetap. Ada yang lebih berani untuk bekerja secara mandiri
dengan harapan dapat menghasilkan lebih banyak uang. Orang-orang yang berhasil mendapatkan lebih dari kebutuhannya biasanya akan merasa lebih berbahagia, sehingga tidak heran bila ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, memanjakan diri semasa hidup, dan menganut gaya hidup kelas sosial tertentu sehingga mendapatkan pujian semasa hidup. Sayangnya di antara mereka cenderung hanya mempunyai sedikit atau bahkan tidak mempunyai pengertian, lupa akan sesama, dan hanya mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Orang-orang seperti ini sesungguhnya sedang hidup di dalam kesia-siaan atau kebinasaan. Sebagaimana dikatakan pada ayat 21 Mazmur pasal 49. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, suatu ketika pada saat Yesus mengajar di depan banyak orang, Ia memberikan perumpamaan tentang ada orang kaya yang tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, sampai tidak cukup tempat menyimpan hasil tanahnya. Dan orang kaya tersebut berpikir akan merombak lumbung-lumbungnya untuk menjadi lebih besar, sehingga bisa menyimpan gandum dan barang-barangnya untuk menenangkan jiwanya. Karena ia sudah banyak menimbun barangnya untuk bertahun-tahun, ia bisa beristirahat, makan, minum, dan bersenang-senang. Persediaannya melimpah. Tapi apa yang dikatakan Yesus tentang orang ini? Yesus mengatakan orang ini adalah orang bodoh, karena orang ini lupa bahwa jiwanya bisa saja diambil malam itu juga, atau kapan saja, sehingga apa yang sudah dipersiapkannya tidak akan dinikmatinya. Orang ini juga lupa mengucapkan syukur bagi Tuhan, apalagi ia lupa untuk memberkati orang lain yang membutuhkan dengan kekayaannya itu. Orang ini hidup dengan kegemilangannya, tetapi tidak mempunyai pengertian. Lukas pasal 12 ayat 16-20. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Allah mengambil hidup kita, maka kita segera pensiun dari segala kenikmatan, segala kesenangan. Semua yang kita miliki otomatis menjadi sia-sia. Kita tidak tahu siapa yang akan menikmati harta itu selanjutnya. Di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 18-19 mengatakan, Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa rezeki, berkat dan kekayaan yang kita miliki adalah anugerah dan pemberian dari Tuhan. Sehingga kita harus memuliakan Dia, Sang Sumber anugerah, mengucapkan syukur kepadanya, dan tidak sekali-kali menempatkan kekayaan lebih tinggi dibandingkan Tuhan. Ingat untuk memberikan berkat bagi orang lain yang membutuhkan uluran tangan. Rasul Paulus mengingatkan kita pada Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 bahwa kita harus membantu orang-orang yang lemah. Pernahkah kita mengevaluasi diri kita? Apakah kita punya hati yang selalu rindu untuk memberkati orang lain melalui kekayaan atau berkat yang ada pada kita? Janganlah kita miskin di hadapan Tuhan, yaitu miskin kemurahan. Saat ini masih banyak orang yang tidak menyadari mereka adalah orang yang jujur bekerja sampai menjadi kaya, dapat banyak uang dengan segala kejujuran. Tetapi biarpun demikian, mereka tidak pernah peduli kepada sesama, cenderung menyimpan kekayaannya sendiri, memamerkan kemewahan di depan orang tanpa punya rasa empati. Mereka sedang menggunakan jubah kesia-siaan, lupa bahwa kematian bisa datang tiba-tiba dan berakhirlah semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini menegaskan bahwa meskipun orang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaan. Segala kekayaan yang ada di dunia ini adalah kemiskinan bila dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita nikmati dalam kehidupan kekal bersama Allah. Jangan menilai kasih Tuhan itu dari kekayaan yang ada pada kita.
membanding-bandingkan dengan orang lain. Tapi lihatlah pada salib di Golgota. Itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita segera menanggalkan jubah kesia-siaan. Semoga kenikmatan sementara yang diberikan oleh kekayaan kita tidak akan pernah mengurangi daya tarik dari harta yang kekal, keselamatan yang dijanjikan Tuhan bagi kita orang percaya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Luar biasa kelegaan yang kami rasakan yang Bapa. Engkau telah menghilangkan dahaga dengan curahan firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Betapa naifnya kami selama ini, bahwa ternyata tanpa kami sadari selama ini, kami telah meletakkan kekayaan di tempat yang lebih tinggi dibandingkan daripada Engkau. Kami suka membandingkan berkat yang diterima orang lain dibandingkan yang kami punya. Tidak jarang ada rasa iri di hati kami. Kami juga lupa untuk memberkati orang lain dari berkat yang kami terima. Bahkan kami menyombongkan diri di depan orang yang sesungguhnya membutuhkan uluran tangan kami. Terlebih-lebih lagi kami sudah lupa mengucapkan syukur kepadamu atas berkat yang asalnya adalah daripadamu sendiri. Bapa, sungguh kami menyesali kesalahan kami. Ampunilah kami ya Bapa, kami telah membuatmu bersedih. Kami memohon kekuatan daripadamu agar kami terlepas dari godaan iblis yang selalu menanamkan pengertian salah bahwa kekayaan di bumi ini adalah segala-galanya yang dapat memberikan kebahagiaan. Ingatkanlah kami selalu bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib adalah bukti kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Kami mau hidup kekal bersamamu. Bapa Surgawi, saat ini kami umat-Mu yang masih terhanyut di dalam pergumulan hidup. Kami mau berdoa untuk memohon pertolongan-Mu. Lepaskanlah ya Bapa, berikanlah jalan keluar. Buka hati dan pikiran kami umat-Mu agar mengerti maksud-Mu, mengerti langkah yang harus segera kami umat-Mu lakukan. Khususnya bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, sedang dalam kelaparan, kekurangan ekonomi, yang sedang menghadapi penindasan, peperangan, bencana alam, kehilangan pekerjaan. Tolong Bapa, berikanlah keselamatan dan sukacita-Mu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Dahuluilah kami Bapa, dan biarlah segala yang kami lakukan memuliakan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dengarkanlah dan terimalah seru doa dan permohonan kami ini ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.